Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lisa Sabila dengan NIM 002. Di sini saya akan membuat video UAS atau ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Investasi yang telah diampu oleh Ibu Farahia. Dan langsung aja ya ke pembahasan, dan jangan lupa ditonton sampai akhir. Cekidot. Yang pertama di sini saya akan menginvestor kepada Bank Rakyat Indonesia Syariah (TBK) atau BRIS. Yang dimana grafik yang telah saya lihatkan itu menunjukkan pergerakan harga saham dalam 1 bulan terakhir. Di sini saya mencari dalam 1 bulan terakhir itu menarik perhatian ya. Soalnya dari 1 bulan itu mengalami kenaikan terus menerus. Kenapa sih alasan saya harus membeli saham tersebut? Karena dari saham tersebut ada pemulihan yang kuat setelah penurunan yang menunjukkan bahwa saham ini tuh mampu bangkit dengan baik, yang mungkin menandakan kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan. Selain itu, volume perdagangan yang tinggi itu memperkuat adanya permintaan besar yang dapat mendorong harganya itu lebih tinggi. Dengan momentum positif, saham ini juga memiliki peluang untuk terus naik, terutama jika didukung oleh fundamental perusahaan yang solid dan kondisi pasar yang stabil. Dan selanjutnya itu ada yang kedua, saya menginvestor kepada Telekomunikasi Indonesia Tbk atau TLKM. Di sini menunjukkan grafik pergerakan harga saham itu selama 1 bulan juga. 1 bulan terakhir di mana harga itu sempat mengalami penurunan ke level terendah di sekitar 2.300 sebelum mengalami pemulihan yang signifikan hingga mencapai puncak di sekitar 2.840 aja. Nah, saat itu berada pada tren yang cukup stabil setelah kenaikan. Nah, kenapa sih saya kok alasan saya itu membeli saham itu? Karena terlihat adanya pola pemulihan harga yang kuat yang menunjukkan bahwa saham ini tuh memiliki daya tarik yang investor. Kenaikan volume perdagangan yang mengindikasikan minat pasar yang positif yang dapat juga mendorong harga lebih tinggi di masa depan. Terus yang ketiga, di sini saya menginvestorkan kepada United Tractors Tbk atau UNTR, di mana grafik ini itu menunjukkan tren kenaikan harga saham yang selama 1 bulan terakhir dengan pergerakan harga yang stabil dari level terendah sekitar 24.950 hingga mencapai puncak baru di 27.950. Nah, tren ini tuh mengindikasikan momentum positif di mana setiap penurunan berhasil diikuti oleh kenaikan yang lebih tinggi. Volume perdagangannya juga meningkat secara signifikan. Nah, alasan saya tuh kenapa untuk mempertimbangkan pembelian saham ini adalah karena trennya tuh naik terus yang konsisten. Naik dengan secara konsisten yang didukung di minat pasar yang tinggi. Dan juga menunjukkan bahwa saham itu tuh memiliki prospek jangka panjang yang baik dengan peluang untuk terus bergerak naik jika momentum ini berlanjut. Selain itu, posisi harga juga terus mencetak level tertinggi. Dan yang terakhir, saya memilih saham perusahaan gas negara Tbk atau PGAS, di mana grafik pergerakan harga saham dalam 1 bulan terakhir terlihat bahwa harga saham itu mengalami tren yang naik terus yang signifikan setelah mencapai titik terendah di sekitar 1.434 pada pertengahan bulan. Setelah fase konsolidasi itu terjadi pembalikan arah dengan harga bergerak naik secara konsisten hingga mencapai titik tertinggi di sekitar 1.594. Nah, dengan itu alasan saya untuk membeli saham ini adalah adanya konfirmasi tren bullish yang terlihat dari pergerakan harga yang naik dengan volume tinggi.
Dan selanjutnya saya menginvestor pada reksadana yang bernama Majuri Suku Negara Indonesia, di mana grafik reksadana yang ditampilkan itu dapat melihat adanya tren pertumbuhan yang stabil dalam periode yang ditunjukkan, meskipun ada beberapa fluktuasi kecil. Secara keseluruhan grafik itu menunjukkan kenaikan yang konsisten, yang mengindikasikan kinerja yang baik dari reksadana tersebut. Dengan berinvestasi di reksadana ini, kita sudah memperoleh keuntungan dari pertumbuhan nilai aset, tetapi juga dapat minimalkan risiko yang mungkin terjadi jika kita berinvestasi secara individual di saham atau instrumen lainnya. Selain itu, grafik ini juga menunjukkan bahwa Dan selanjutnya saya menginvestor pada reksadana yang bernama Majuri Suku Negara Indonesia, di mana grafik reksadana yang ditampilkan itu dapat melihat adanya tren pertumbuhan yang stabil dalam periode yang ditunjukkan, meskipun ada beberapa fluktuasi kecil. Secara keseluruhan grafik itu menunjukkan kenaikan yang konsisten, yang mengindikasikan kinerja yang baik dari reksadana tersebut. Dengan berinvestasi di reksadana ini, kita sudah memperoleh keuntungan dari pertumbuhan nilai aset, tetapi juga dapat minimalkan risiko yang mungkin terjadi jika kita berinvestasi secara individual di saham atau instrumen lainnya. Selain itu, grafik ini juga menunjukkan bahwa reksadana ini memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa reksadana lainnya yang cenderung stagnan atau menurun. Terus yang kedua, saya juga mengambil dari BNI AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani, di mana grafik reksadana yang ditampilkan tuh terlihat bahwa harga obligasi ini tuh menunjukkan tren yang relatif stabil dari hari ke hari, dari 1 bulan terakhir ya. Saya mengambil dari 1 bulan terakhir, dengan menunjukkan tren yang relatif stabil dengan fluktuasi yang terlalu signifikan. Meskipun terdapat penurunan harga pada beberapa titik tertentu, grafik ini juga menunjukkan bahwa harga obligasi harga reksadananya itu cenderung pulih dan tetap berada dalam rentang yang terkontrol. Kita harus berinvestasi di reksadana ini karena karakteristiknya itu cenderung aman dengan pengembalian stabil, sehingga reksadana itu memberikan pembayaran bunga yang tetap, pada umumnya memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan saham. Terus yang ketiga, saya mengambil BRI Seruni Pasar Uang Syariah, di mana grafik reksadana yang ditampilkan terlihat adanya pola pergerakan yang positif dengan harga unit penyertaan yang secara umum menunjukkan tren kenaikan meskipun terdapat beberapa fluktuasi. Sehingga kita harus berinvestasi di reksadana karena kemampuannya untuk memberikan keuntungan yang stabil meskipun ada volatilitas pasar. Dengan tren reksadana pertumbuhan yang menunjukkan peningkatan secara keseluruhan, reksadana ini menjadi pilihan yang menarik bagi investor yang ingin mendapatkan hasil yang solid dan terkelola dengan baik. Dan selanjutnya saya berinvestor kepada obligasi, di mana grafik yang saya tampilkan itu dapat melihat bahwa harga obligasi menunjukkan pergerakan yang relatif stabil dengan beberapa fluktuasi kecil dalam periode waktu yang lebih pendek. Nah, pada grafik itu, meskipun ada penurunan harga yang terjadi di awal periode, harga obligasi ini kembali pulih dan menunjukkan kecenderungan untuk stabil atau naik terus dalam jangka waktu yang lebih panjang. Terus kita kenapa sih kok harus berinvestasi di obligasi tersebut? Karena kestabilan dan imbal hasil yang dapat diprediksi. Obligasi itu yang saya tampilkan ini memberikan pendapat tetap berupa bunga atau kupon yang dibayarkan secara periodik, sehingga investor dapat memperoleh arus kas yang stabil. Terus selanjutnya ada FR 00101, itu saya tampilkan grafik
juga itu bisa melihat bahwa harga obligasi yang menunjukkan fluktuasi yang cukup stabil meskipun ada penurunan pada beberapa titik tertentu. Harga obligasi ini mengalami sedikit penurunan dalam periode tertentu, namun kemudian pulih dan kembali stabil, yang menunjukkan bahwa obligasi ini memiliki ketahanan yang baik terhadap volatilitas pasar. Sehingga kenapa sih alasan saya harus berinvestor kepada obligasi FR00101 ini, karena obligasi ini adalah karena kestabilan dan pengembalian yang dapat diprediksi. Obligasi ini juga menawarkan pendapatan tetap berupa kupon atau bunga yang dibayarkan secara periodik, memberikan arus kas yang stabil bagi investor. Dan terakhir ada FR0104, di mana di grafik obligasi yang saya tampilkan juga dapat dilihat bahwa harga obligasi menunjukkan tren yang cukup stabil meskipun ada fluktuasi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Meskipun terdapat penurunan harga pada beberapa titik tertentu, harga obligasi juga cenderung kembali pulih dan bergerak dalam rentang yang tidak terlalu lebar. Kenapa sih kita harus berinvestasi kepada obligasi tersebut? Karena kestabilan dan potensi penghasilan itu tetap yang ditawarkan. Obligasi memberikan imbal hasil yang stabil berupa kupon yang dibayarkan secara periodik, memberikan pendapatan yang terjamin bagi investor. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Selamat mendengarkan, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.